pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Dalam sehari, 2 tukang ojek di Mimika tewas dibacok orang tak dikenal. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga daging sapi di Merauke melonjak. Seorang remaja di Kabupaten Merauke mencuri 7 motor. Polisi masih mencari rekan pelaku. Operasi Zebra 2025 resmi berakhir pada 30 November 2025. Kasat Lantas Polres Merauke Ibtu Reza Hilmi mengungkapkan selama operasi berlangsung terdapat 1 korban meninggal dunia serta meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran terbanyak didominasi oleh pengendara tanpa SIM dan kendaraan tanpa surat kendaraan. Dapat kami katakan bahwasanya data untuk pelanggaran lalu lintas sendiri jumlahnya terdapat 351 tilang. Kemudian dengan rincian untuk roda 2 294, kemudian roda 4 57. Setelah itu untuk melaksanakan teguran pada saat operasi Zebra kemarin terdapat 424, yang dimana kendaraan roda 2 322, untuk roda 4 104. Dan kemudian untuk jumlah angka kecelakaan yang berakibat fatal, yang saya katakan sekali lagi yang berakibat fatalitas, yakni meninggal dunia 1. Polresta Manokwari juga merilis hasil operasi Zebra Mansinam 2025. Berdasarkan data kepolisian, lebih dari 200 pengendara telah ditindak, baik melalui penilangan maupun peneguran. Polres juga menangani kecelakaan yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia selama operasi berlangsung 2 pekan. Kasat Lantas Polresta Manokwari Ibtu Nurfah Tajong mengatakan Satlantas tidak berhenti saat operasi Zebra, namun akan terus menekan angka pelanggaran dan menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas di Manokwari. Maka kami himbau untuk pergantian tahun dan menyambut Natal ini, mari kita sama-sama lebih peduli, mari kita sama-sama lebih berhati-hati dalam menggunakan kendaraan. Bahwa kalau keluar di rumah tidak usah terlalu membalap-balap, apalagi situasi akhir-akhir ini cuaca sering hujan dan pasti jalanan licin. Razia kendaraan terus digelar baik roda 2 maupun roda 4. Setiap pelanggaran yang ditemukan akan ditindak tegas melalui tilang elektronik maupun manual. Sejumlah kecelakaan di Manokwari dipicu oleh pengaruh minuman keras serta kelalaian pengendara, terutama kurangnya kewaspadaan dan kedisiplinan di jalan raya. Dengan meningkatnya kasus kecelakaan, polisi mengimbau masyarakat untuk taat berlalu lintas, mengutamakan keselamatan, dan selalu berhati-hati saat berkendara. Muhammad Ridwan dan Edi melaporkan dari Merauke dan Manokwari. Dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional, sejumlah lembaga pendidikan khusus, termasuk sekolah luar biasa di Merauke, menggelar doa bersama untuk Kiki, bocah disabilitas yang tewas dianiaya beberapa waktu lalu. Para guru dan siswa SLB Merauke larut dalam kesedihan. Mereka memanjatkan doa serta harapan agar polisi menangkap pelaku yang membunuh Kiki. Guru dan siswa hingga saat ini masih terus menunggu kasus ini terungkap, meski sudah 1 bulan berlalu. Hari ini adalah hari luar biasa, merupakan Hari Disabilitas Internasional. Kami melaksanakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian, kebersamaan. Tidak ada acara yang meriah. Kami khususkan mengirimkan doa buat anda-anda Kiki. Semoga anda-anda Kiki damai di sisi Tuhan, sudah bahagia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terlebih, kami juga mendoakan kepada pihak yang berwenang untuk bisa memproses kasus ini dengan cepat dan Tuhan memberikan jalan untuk bagaimana permasalahan ini segera tuntas. Kiki menjadi simbol perjuangan anak-anak disabilitas di Merauke yang saat ini membutuhkan perlindungan masyarakat dan pemerintah.
Sebulan yang lalu, Kiki, gadis remaja penyandang disabilitas, tewas mengenaskan. Jasadnya ditemukan tidak jauh dari rumahnya, si pelaku hingga kini masih buron. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pengungkapan jaringan peredaran ganja lintas wilayah kembali terjadi di perbatasan Kerom, Jayapura. Terbongkarnya peredaran ganja bermula dari razia kendaraan di Kampung Arsopura. 2 warga berinisial Y dan S diringkus pada hari Senin. Polisi menemukan indikasi kuat adanya jalur distribusi narkotika yang lebih luas dari sekadar peredaran tingkat kampung. Aparat menelusuri alur pasokan hingga akhirnya melakukan penyergapan 2 pemuda lain berinisial R dan D di kota Jayapura. Dari operasi ini, polisi menyita 8 bungkus besar plastik bening berisi ganja kering, telepon genggam, 2 motor, serta uang tunai. Lakukan razia di Polsek Kanto, wilayah hukum Polsek Kanto, dan malam itu kami mengamankan 2 orang pengguna narkoba, pemakai pengguna narkoba menggunakan motor, dan kami razia mendapatkan 1 paket ganja yang telah dipakai dengan 1 botol miras jenisnya. Kami langsung musnahkan di tempat untuk ganjanya, dan pengguna ini kami bawa ke Mapolsek untuk kami berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Kerom untuk proses lebih lanjut. Kapolsek menambahkan pengembangan kasus tidak berhenti pada 4 tersangka yang telah diringkus. Polsek Kanto mengimbau warga melapor jika mengetahui aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba. Mengingat wilayah Kerom kerap menjadi jalur rentan penyelundupan ganja dari Papua Nugini ke kota Jayapura. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kerom, Papua. Remaja berusia 13 tahun ini diringkus Polres Merauke karena terlibat dalam sejumlah kasus pencurian sepeda motor. Dalam kurun waktu 1 bulan, polisi menerima sejumlah laporan karena maraknya pencurian kendaraan bermotor di beberapa lokasi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengungkap pelakunya. Polisi menemukan 7 motor di pekarangan salah satu rumah. Sebagian motor masih utuh dan sebagian lagi sudah dipreteli pelaku. Saat ini polisi masih meminta keterangan pelaku untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Berhasil ada mengamankan 7 unit kendaraan, di mana hasil penyelidikan selama hampir 1 bulan ada mengamankan 7 unit kendaraan dengan berbagai jenis motor. Pelaku sementara kita amankan ada 1, dan itu pun kami sampai saat ini masih melakukan pengembangan terkait kendaraan yang selama ini dilakukan pencurian. Terkait untuk pelakunya kami masih dalami, masih lakukan penyelidikan terus untuk terkait para pelaku-pelaku yang melakukan pencurian kendaraan bermotor. Misalkan itu pun terkait pelaku ini masih di bawah umur, itu sekitar 14-15 tahun. Seluruh barang bukti berupa sepeda motor kini disita di Mapolres Merauke dan tidak menutup kemungkinan jumlah barang bukti akan bertambah. Diduga pelaku tidak bekerja sendiri, polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.